Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Eh, Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata kuliah protozoologi. Di semester 2 ini, untuk mata kuliah protozoologi, 2 SKS ya. Satu untuk SKS praktikum dan satu untuk yang teori. Yang dengan saya itu nanti yang teori saja. Jadi nanti kita ada 8 pertemuan sekaligus UAS. Jadi untuk pertemuan tatap mukanya atau perkuliahannya itu sebanyak 7 kali. Oke, langsung kita mulai saja untuk mata kuliah protozoologi yang pertama. Mohon maaf sebelumnya untuk di PowerPoint-nya ini namanya masih parasitologi ya, karena dulu namanya ini adalah parasitologi satu, jadi perbedaan nama saja. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan protozoologi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini materi yang pertama adalah terkait ini, akibat penyakit parasit. Nah, di sini saya sajikan dua gambar yang berbeda ya, which is better. Jadi menurut teman-teman, mana sih yang lebih mending antara sapi yang terkena parasit? Di sini parasitnya adalah cacing dan tikus yang dimakan sama kucing. Untuk teman-teman itu lebih mending yang mana? Nah, lebih mending yang tikus ya, karena kalau tikus itu kan dimakan udah selesai. Kalau sapi ini kan dia menderitanya tuh lama. Jadinya kan dia digerogoti dari dalam secara sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi sampai badannya kurus, setelah dia menderita, dia nggak bisa bertahan hidup, barulah dia mati seperti itu. Jadi penderitaannya lebih panjang. Jadi kalau saya sih, saya milihnya yang ini, yang tikus dimakan sama kucing. Penderitaannya kan sebentar. Oke, ini intermezzo saja. Nah, selanjutnya kita membahas yang pertama adalah tentang pengaruh parasit terhadap inang. Jadi protozoologi itu erat kaitannya dengan parasit ya, karena memang sebagian protozoa itu sifatnya sebagai parasit. Jadi di sini kita membahas terkait pengaruh parasit terhadap inang. Nah, yang pertama ada kerusakan mekanis, yang kedua persaingan nutrien-nutrien esensial, yang ketiga, produk toksin parasit. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait kerusakan mekanis. Apabila parasit berhasil menginfeksi inang, baik parasit intraseluler maupun ekstraseluler, baik dalam jaringan ataupun lumen, lumen itu pengertiannya adalah rongga tubuh dari inang, maka akan terjadi kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis yaitu berupa gangguan keseimbangan, homeostasis, cairan tubuh, termasuk darah inang yang akan mengumpul di sekitar parasit yang memberikan pengaruh pembengkakan dan kemerahan. Kerusakan mekanis ini lebih sering disebabkan oleh kait dan gigi di bagian mulut parasit. Selain oleh kait dan gigi di bagian mulut parasit, kerusakan mekanis oleh parasit terhadap inang juga disebabkan oleh pengaruh penyumbatan atau pemblokiran. Nah, di sini ada 3 gambar terkait kerusakan mekanis yang disebabkan oleh parasit. Jadi di sini ada gambar kaki ya, kakinya itu membengkak. Ini namanya penyakit kaki gajah kalau teman-teman pernah mendengar ya, atau filariasis. Jadi di sini disebabkan oleh nematoda filaria, Wuchereria bancrofti dan Brugia pahengi yang menempati sebagian jaringan subkutan organ bawah tubuh inang. Jadi subkutan itu di bagian bawah kulit dan itu letaknya di bagian bawah tubuh. Jadi di kaki seperti itu. Jadi ini pasti terjadi kerusakan pada jaringan-jaringan di kaki karena di sini ada cacing.
atau nematoda itu tadi yang hidup di jaringan di bawah kulit. Jadi pasnya akan menggerogoti bagian bawah kulit dan merusak jaringan yang ada di sana. Jadi ini salah satu contoh dari kerusakan mekanis. Kemudian yang di sini itu ada infeksi berat oleh cacing gelang Ascaris lumbricoides pada anak-anak yang menyumbat usus halus dan besar. Jadi cacing gelang atau Ascaris lumbricoides itu ketika dia itu sudah menginfeksi dengan sangat parah dan itu biasanya tidak diobati ya, karena tidak diobati jadi semakin parah itu cacingnya itu full hidup di dalam usus. Jadi kenapa hidupnya cacing dewasa ini kok di usus? Karena seperti yang sudah kita pelajari di anatomi fisiologi manusia ya, bahwa sari-sari makanan itu kan letaknya di dalam usus halus. Sehingga di usus inilah banyak terdapat sari-sari makanan. Makanya cacing itu beranak pinak di sini gitu. Jadi cacing dewasa itu akan melakukan perkawinan, beranak pinak itu di dalam usus halus. Seperti itu karena di sini banyak sari-sari makanan. Jadi ketika dia itu semakin banyak jumlahnya, pastinya nanti juga akan merusak jaringan yang ada di usus halus itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada telur-telur dari parasit schistosoma yang dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil dan menyumbat pembuluh darah saluran kandung kencing atau kandung kemih. Migrasi parasit sepanjang jaringan tubuh inang untuk menembus ke dalam sel inang, baik menggunakan gigi maupun kait dan atau sekresi enzim proteolitik, dapat menyebabkan kerusakan fisik parasit protozoa yang menggunakan flagela dan silia yang berpindah melalui cairan tubuh atau jaringan tubuh serta aliran inang. Apabila parasit intraseluler ini berhasil menembus sel inang dan mencapai tahap reproduktif, maka selanjutnya parasit akan keluar dari dalam sel inang yang menyebabkan pecahnya sel inang. Nah, di sini contohnya adalah pada Plasmodium spp. Plasmodium ini adalah parasit yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, Plasmodium itu menggunakan aliran darah untuk mencapai sel-sel hati. Jenis migrasinya ini dilakukan agar parasit mampu menempati tempat tersembunyi yang aman dari sistem kekebalan ini. Selain Plasmodium, ada juga telur-telur dari cacing Ascaris lumbricoides dan Toxocara canis yang apabila tertelan oleh inang akan menetas dalam usus halus yang merupakan tempat pilihannya untuk menjadi cacing dewasa. Larva kedua jenis cacing ini mengalami tahap visceral larva migrans yang akhirnya kembali ke usus halus. Jadi untuk Ascaris ini nanti dia dalam siklus hidupnya itu telurnya itu ditemukan di tanah dan kemudian telur yang infektif itu akan masuk melalui mulut. Jadi dari tangan yang kurang bersih atau tanaman yang ditanam di tanah dan dimakan tapi masih belum dicuci dengan bersih seperti itu. Jadi itu nanti di dalam tubuh dia akan menetas cacingnya dan beranak pinak di usus halus. Setelah beranak pinak di usus halus itu nanti dia akan mengalami migrasi. Biasanya dia itu masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu. Jadi migrasi dari dari usus ke paru-paru itu kan pasti melewati banyak jaringan ya yang dia terobos. Nah, itu pasti juga akan menyebabkan kerusakan mekanis. Makanya di sini dikatakan bahwa dia mengalami ini visceral larva migran. Jadi setelah dari paru-paru itu nanti dia akan kembali lagi ke usus. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kerusakan dari jaringan yang dia timbulkan itu seperti apa. Jadinya dia tuh bolak-balik menerobos dari organ satu ke organ yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada persaingan nutrien-nutrien esensial. Persaingan nutrien esensial ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan.
Parasit yang mempunyai preferensi atau pilihan jenis makan, misalnya dia menyukai darah pada bagian mukosa, itu dapat menyebabkan lubang-lubang kecil pada pembuluh darah kapiler. Kebanyakan protozoa, cestoda atau cacing pita, dan trematoda, cacing daun, menyerap nutriennya melalui membran sel atau integumen. Parasit akan menyerap molekul-molekul dari cairan tubuh inang ke dalam jaringan tubuhnya dan dapat mengurangi nutrien esensial. Nah, ini adalah contoh dari persaingan itu tadi. Jadi di sini ada cacing pita, nama spesiesnya Diplobotrium latum yang dapat menyerap sebanyak-banyaknya vitamin B12 dari isi perut inang. Selain itu juga ada Schistosoma mansoni yang dia itu mengambil protein darah dan pada infeksi berat itu dapat menyebabkan malnutrisi pada inang. Jadi contoh spesies yang melakukan persaingan nutrisi itu tadi ya seperti ini. Jadi saat rebutan vitamin B12, terus dia itu menyerap protein pada darah, terus kayak Ascaris tadi juga dia menyerap sari-sari makanan. Nah, itu kan persaingan nutrisi. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada produk toksin parasit. Produk toksin parasit yang merupakan produk limbah metabolisme parasit dan dia akan mengumpul pada jaringan inang yang dapat menjadi toksik bagi inang. Contohnya adalah produk limbah metabolisme yang diproduksi oleh Plasmodium yang mengambil nutrien dari hemoglobin, namanya adalah hematin. Hematin itu akan mengumpul di hati dan limpa sehingga mempunyai potensi membahayakan bagi inang. Kebanyakan infeksi parasit itu nanti akan bersifat kronis karena adanya pelepasan terus-menerus dari antigen kepada inang atau terjadi imunosupresi atau penekanan terhadap sistem kekebalan inang. Sistem kekebalan inang secara terus-menerus akan bereaksi atau menjadi toleran. Gangguan parasit tidak hanya terjadi pada manusia itu sendiri, namun juga tidak kalah pentingnya, yaitu parasit hewan terhadap kehidupan manusia secara tidak langsung. Parasit yang secara langsung mengganggu kesehatan manusia dikenal sebagai golongan zoonosis. Zoonosis itu dinyatakan sebagai penyakit atau infeksi yang secara alamiah dapat berpindah antara hewan dan manusia. Contoh dari zoonosis parasitis yang terpenting saat ini adalah trichinilosis, echinococcus, dan toxoplasmosis. Jadi ini contoh-contoh parasit yang bisa berpindah dari hewan ke manusia. Selanjutnya ada tanggapan inang terhadap parasit. Parasitisme itu terkait dengan tanggapan inang terhadap parasit adalah penyesuaian dan kelulusan. Keberhasilan tiap parasit tidak diukur dari gangguan yang ditimbulkannya, melainkan dari kemampuannya untuk menyesuaikan diri dan menyatu dengan lingkungan dalam diri inangnya. Kalau dari segi imunologis, suatu parasit itu dipandang berhasil apabila mampu menyatu dengan inang sedemikian rupa sehingga dia tidak dianggap asing. Jadi dia sudah tidak dikenali oleh inang yang dia tempati. Itu dianggap sebagai parasit yang berhasil. Jadi dia parasit tapi inangnya nggak kenal kalau dia itu menyerap gitu. Kayak kayak pertemanan yang toksik gitu. Jadi ada yang bersifat toksik tapi yang temannya tuh nggak ngira kalau dia itu teman yang toksik tapi nusuk dari belakang tuh parasit yang berhasil tuh seperti itu gitu. Oke, di sini kekebalan dalam parasitologi itu dibagi jadi dua macam. Yang pertama itu kekebalan atau kekebalan bawaan. Yang kedua ada kekebalan yang didapatkan atau adaptif. Contohnya ada kekebalan yang didapat secara pasif dan kekebalan yang didapat secara aktif. Kalau kekebalan yang didapatkan secara aktif itu contohnya adalah kalau kita terserang sakit. Nah, itu kekebalan yang didapatkan secara aktif. Tuh, karena kita merasakan sakit, kemudian baru antibodinya itu terbentuk, kemudian ketika ada infeksi kembali itu nanti sudah bisa membentengi diri, ataupun kalau misalnya sakit itu tidak berlangsung di waktu yang lama, jadi waktu penyembuhannya itu lebih cepat.
kekebalan secara aktif. Kalau kekebalan secara pasif itu contohnya ketika bayi itu diberi imunisasi, terus kayak kita dikasih vaksinnya COVID-19 seperti itu. Itu contoh kekebalan yang didapatkan secara pasif. Nanti untuk kekebalan ini bisa kita pelajari lebih lanjut di mata kuliah imunologi ya, sepertinya di semester 3 nanti ada mata kuliah imunologi yang akan membahas ini lebih lanjut. Jadi ini untuk teman-teman baru di tahapan ya cukup tahu saja gitu, tidak perlu yang mendalam. Nanti mendalamnya di mata kuliah imunologi. Berkaitan dengan tanggapan inang terhadap kehadiran parasit, ada dua macam jenis inang, yaitu inang rentang dan inang yang tahan. Untuk yang inang rentan, yaitu parasit yang berhasil lulus hidup, sedangkan inang itu akan mengalami gangguan. Kalau inang tahan, itu yaitu parasit yang tidak berhasil lulus hidup, atau hanya sedikit yang berhasil lulus hidup. Nah, sekian untuk materi hari ini. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi yang pertama yaitu tentang akibat penyakit parasit? Jika ada yang ditanyakan nanti kita bisa chit-chat di grup ya. Nanti kita akan berdiskusi. Oke, untuk share screen-nya saya tutup terlebih dahulu. Oke. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan materi hari ini. Nanti kita akan lanjut berdiskusi di grup. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.